Kita semua pernah jadi anak dan saya ingat susah betul untuk mengatakan aku ikut Bapak Ibu ke gereja itu susah karena godaannya itu nonton film kartun. Biarlah anak-anak mengenal Ekaristi sejak dini sehingga ketika dia pulang Ekaristi di rumah dia main misa-misaan. Oh, aduh. Iya kan? Kalau bisa kayak Kayaknya gitu. berat nih. Seringkali kita juga dengar romo-romo yang marah kalau ada anak kecil berlarian Ya. atau Oh, mungkin saya disuruh pernah nangis. Ada Romo yang negur karena ya, jangan makan di dalam gereja, itu di belakang ada yang bawa anak kecil suapin anaknya di dalam gereja gitu. Sahabat obrolan ibu-ibu, salam jumpa kembali bersama kami di program Obrolan Ibu-Ibu Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat. Kali ini bersama saya Giovanna Sagita dan saya ditemani oleh rekan saya Teresa Wina. Halo sahabat obrolan ibu. Ya, semoga sahabat obrolan ibu-ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan baik ya dan selalu penuh semangat. Amin. Ya, Wina, melanjutkan tema kita di obrolan yang terdahulu, yang topiknya itu apa sih peran keluarga dalam perkembangan iman anak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi obrolan yang serupa. Kita akan membahas perlukah mengajak anak untuk misa sejak usia dini. Okay. Nah, yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah Romo Carolus Putranto Trihidayat PR. Sudah hadir bersama kita di studio. Romo Ud, apa kabar Romo? Kabar baik, Giovanna, Wina, dan Terima sahabat kasih, Romo. obrolan ibu-ibu. Semoga semuanya sehat ya. Romo juga sehat. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Romo sudah hadir di studio. Romo, kalau yang terdahulu kan Romo sudah banyak tuh memberikan pencerahan bagi kita ya tentang seperti apa sih pentingnya atau peran keluarga dalam pertumbuhan iman anak Romo. Nah, seperti kita ketahui salah satu kewajiban umat Katolik ya Romo ya, setiap minggu itu minimal seminggu sekali mengikuti perayaan Ekaristi ya Romo. Betul. Nah, ini saya ingat nih Romo waktu anak-anak kecil kalau diajak pergi misa itu tuh mereka tuh banyak protes Romo, ada aja mereka tuh misa tuh nggak enak gitu, udah lama duduk diem bosen. Wina ada pengalaman serupa nggak? Kalau dengar-dengar yang anak-anak sekarang itu, kenapa kita juga angkat masalah ini, kita mau ngobrolin ini, karena sekarang kan seringkali orang bilang ke misa itu Katolik itu bosenin gitu, monoton, lagunya gitu aja, khotbahnya begitu aja gitu. Nah kayak gitu-gitu loh Romo. Jadi apakah terus caranya bagaimana? Apakah mesti dari apa gitu? Gimana tanggapan Romo tentang fenomena Ekaristi sejak Betul. usia dini? Ya saya kan juga pernah jadi anak ya. Saya nggak tahu Wina sama Giovanna pernah. Tiba-tiba nih Romo. Kita semua pernah jadi anak dan saya ingat susah betul untuk mengatakan aku ikut Bapak Ibu ke gereja itu susah karena godaannya itu nonton film kartun. Doraemon. Iya, tiap hari minggu pagi. Aku mau begini. Waduh, itu udah apa namanya ada dalam pikiran yang tuh. Maka sebuah perjuangan untuk mengatakan iya aku mau ke gereja. Tapi yang menarik adalah yang mendorong saya untuk mengatakan tidak pada televisi dan ikut Bapak Ibu itu karena Bapak Ibu sendiri udah jauh-jauh hari mengatakan itu. Besok ke gereja ya, Jumat. Sabtu, besok ke gereja ya, Sabtu. Minggu, ya udah dikatakan sejak Jumat, jadi kayak semacam nggak ujuk-ujuk minggunya. Jadi kayak brainwash gitu mungkin. Iya, kayak brainwash begitu. Sehingga walaupun tidak brainwash sama sekali, tapi saya memutuskan ya sudah ke gereja karena sudah sounding terus ya Romo. Sebelumnya. Artinya orang tua melihat memang tidak mudah saya ke gereja, maka diperlukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya sounding dan itu terpengaruh juga untuk saya. Saya bayangkan anak-anak zaman sekarang jauh lebih sulit lagi ya kan, bukan hanya film sekarang, ada game, ada HP. Yang bahaya kan begini, anak ke gereja sambil tetap fokusnya di bawa HP, bawa gadget. Jadi fisiknya saja di gereja, tapi bagaimana dengan batinnya, bagaimana dengan rohaninya. Nah ini, maka memang tidak mudah untuk membina anak terbiasa dengan cara hidup gereja.
Walau demikian, ini menjadi tugas perutusan orang tua karena ketika di depan gereja, di depan umat, di depan Allah, berjanji untuk mendidik anak dalam iman Katolik. Nah, itu adalah sebuah perutusan, sebuah panggilan juga supaya gereja tetap dipenuhi oleh anggota-anggotanya yang memuji dan menjadi saksi dari kasihnya. Nah ini, maka memang anak sejak dini perlu dibentuk untuk terbiasa dengan perayaan ini. Sekali lagi, saya mengutip pedoman umum katekese, anak dibiasakan terlibat dalam perayaan-perayaan misteri iman, terutama Ekaristi. Memang dalam hukum kanonik yang dalam tanda kutip ya, diwajibkan, tadi dikatakan oleh Giovanna, ikut Ekaristi setiap hari Minggu adalah mereka yang sudah dibaptis. Kalau anak kita sudah dibaptis sejak bayi, ya memang tidak diwajibkan karena kan belum sampai pada penggunaan akal dan kebebasan yang cukup ya. Tetapi walaupun itu anak-anak kita tidak diwajibkan, tapi kalau nggak dilatih sejak kecil, lalu nanti dia nggak tahu harus memilih apa. Biarin aja Romo, nanti kalau udah gede, biarin aja dia memilih. Lah, kalau kita melakukan itu, bayangkan. Anak kecil dibiarkan. Artinya dibiarkan begini. Ngapain kamu ngajarin dia bahasa Indonesia? Biarin aja ntar kalau udah gede dia milih bisa bahasa sendiri. Apa yang mau dia pilih, ya kan, bisa sendiri. Kan nggak mungkin itu kan. Anak butuh pembentukan juga kalau seolah-olah itu nampaknya mengurangi kebebasan. Kok hanya bahasa Indonesia yang diajarin? Kok hanya bahasa Inggris yang diajarin? Tapi anak butuh berbahasa untuk bisa mengungkapkan isi jiwanya. Maka ini bukan membatasi kebebasan, ini adalah membentuk dia menjadi manusia yang tidak lepas dari pergaulan, dari kebiasaan, masyarakat, keluarga, dan juga gereja. Ikut Ekaristi adalah tradisi, adalah cara hidup menggereja. Maka sejak dini anak dibiasakan, seperti sejak dini anak dilatih berbahasa. Ada yang bilang memang kan demokrasi, harusnya demokrasi tidak boleh hak asasi manusia. Iya, tidak boleh sudah dari harusnya digiring gitu. Apalagi ini kan kebebasan beragama. Waduh, kalau udah kena gitu kan susah ya Romo. Iya. Ya, kebebasan beragama untuk mereka yang sudah punya kemampuan memilih dan menggunakan akal. Anak-anak kan belum. Iya, di bawah 17 tahun. Iya, maka sebelum sampai ke tahap itu perlu dikasih dulu dasar memilihnya apa, ya kan? Kalau nggak dikasih basicnya, mereka nggak bisa milih. Bayangkan orang berbahasa tanpa diajarin grammar, kan nggak mungkin. Anak-anak zaman sekarang kan begitu, bahasanya nggak ada grammarnya. Yang namanya kalimat, bahasa gaul. Yang namanya kalimat kan subjek predikat. Tapi karena kebiasaan nulis di WhatsApp itu subjek doang tanpa predikat, bahasanya juga kacau karena nggak diajarin grammar. Demikian juga terkait dengan kebebasan. Kalau tidak diberi pendidikan hati nurani, moralitas, etika ya diarahkan, cara-cara memilih jalan hidup bagaimana, itu mereka juga nggak akan bisa memilih. Nah itu seperti mempelajari grammar supaya bisa berbahasa. Demikian juga dibentuk hati nuraninya, etika moralitasnya perlu dibimbing. Pada saatnya nanti dia bisa menentukan pilihan sendiri. Ya. Nah itu. Teman saya dia bilang, dia juga pernah kan omongannya soal itu. Dia bilang, ya karena Mami tahu ini sesuatu yang baik, agama yang baik, yang Mami sudah alami gitu loh. Jadi ini yang mau Mami istilahnya salurkan atau berikan ke kalian gitu. Iya. Yang bisa kita berikan kan yang kita miliki ya. Iya, kalau kita sudah orang tua kan nggak ngasih sesuatu yang buruk gitu. Iya dong, harus terjamin dong. Maka kalau kita memang mau mengajak anak ikut Ekaristi sejak dini, karena kita pertama-tama pribadi yang punya keyakinan ya. Ini sebuah perayaan iman yang betul-betul tidak hanya menjadi kewajiban, tapi sungguh punya peran nyata dalam hidupku sebagai pribadi maupun juga sebagai anggota gereja. Ini yang mau ku berikan juga kepada anak-anak. Iya. Dan kalau ikut Ekaristi itu kan
itu juga suatu Romo, suatu proses di mana juga kita kalau seringkali kan mencari mukjizat, kesembuhan dan lain-lain, tapi padahal sebenarnya kita di Ekaristi itu saja kita ngikut itu aja kita dapat kesembuhan gitu kan Romo. Ada yang bilang ini salah satu aktivis karismatik mengajarkan itu loh, setelah yang anak domba Allah sebelum komuni yang kata-kata dari perwira itu Romo, yang Yesus bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah itu dia bilang, letakkan tangan kamu yang sakit, misalkan lagi pusing atau mungkin lagi sakit hati atau mungkin mungkin kantong yang kempes ya ini guyon, tapi bahwa apapun yang sakit itu kamu letakkan dan doakan katanya gitu. Jadi di Ekaristi kan juga ada kesembuhan gitu. Jadi itu salah satu alasan mungkin ya Romo ya untuk kita bisa datang, mau hadir gitu. Iya, betul. Memang Ekaristi kan menjadi sumber, artinya yang paling dasar, yang seperti mata air, sekaligus puncaknya dia, yang paling atas ya. Maka Ekaristi itu, kita menjadi gereja karena Ekaristi. Karena kalau dibilang gereja tubuh Kristus, kita masing-masing menerima tubuh Kristus dan sesama tubuh Kristus berkumpul melahirkan gereja, maka tanpa Ekaristi tidak ada gereja. Maka kalau anak kita mau kita didik sebagai anggota gereja, maka tidak bisa tidak ya harus diajarkan sejak kecil, sejak usia dini dalam Ekaristi. Apalagi kalau kita melihat perkembangan khususnya ingatan, kenangan, dan memori anak dan perkembangan syaraf-syaraf anak ya. Kita kemarin sudah membahas soal golden age ya, anak-anak 0 sampai 7 atau 8 tahun. Itu adalah masa betul-betul di mana anak punya blueprint dari pilihan-pilihannya, dari perilakunya, dari sikap hidupnya, dari orientasinya. Itu masa blueprintnya tuh. Nah, kalau di masa blueprint ini kita nggak membiasakan dia sebagai anggota gereja, terutama terlibat Ekaristi, wah itu nanti blueprintnya tidak ada, cetak birunya nggak ada. Sebagai contoh kan sekarang hampir di banyak paroki, anak, diletakkan, dititipkan di sekolah minggu. Oh iya benar Romo. Itu seperti waktu saya kecil juga gitu. Bapak mamanya misa, anak-anaknya diarahkan ke kakak-kakak bina iman gitu Romo. Iya kalau bagus orang tuanya misa. Kalau orang tuanya nemenin anaknya juga, ikut juga nanti pas masuk pas komuni, ya kan. Nah, ini kan setelah coba kalau kita refleksikan, jangan-jangan kalau ada gejala anak-anak remaja sekarang mencari perayaan-perayaan yang hingar-bingar, yang heboh, yang penuh dengan genjrengan, itu karena ketika kecil juga itu yang dia dapatkan ketika hari Minggu. Di sekolah bina iman anak diajarkan menyanyi, menyanyi kan lebih ramai lagu-lagu ya kan? Anak rohani. Itu yang mereka kenang, itu yang mereka ingat, itu yang menjadi blueprint. Maka ketika mereka dewasa, ya blueprintnya itu yang mereka cari sesuai dengan kompas yang ada, yang dibentuk ketika, yang diterima ketika mereka masih anak-anak. Pengalaman terdahulu Pengalaman terdahulunya mau mereka alamin lagi ketika mereka dewasa. Ya, saya tidak akan menyalahkan itu, tetapi kalau kita ingin membentuk anak-anak itu memahami nilai Ekaristi, ya diakrabkan dulu ya. Diperkenalkan dulu, dibiasakan dulu sejak dini, sejak kecil, sehingga itu menjadi blueprint, sehingga tidak tergoda untuk mencari hal-hal yang pokoknya menghibur ya. Ekaristi itu emang nggak menghibur kok. Iya, mau bosan ya. Membosankan, seolah-olah membosankan, tidak menghibur, karena memang tidak mau berhenti di permukaan. Ekaristi itu sangat dalam dan pelan-pelan nanti dari awal sampai akhir kita akan menemukan sesuatu yang bisa dikatakan kerinduan terdalam dari semua manusia. Itu dalam Ekaristi. Apa itu kerinduan terdalam manusia itu apa? Ya itu berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan dirinya, dalam dirinya, dan dalam situ dalam persekutuan dengan orang lain. Itu kan Ekaristi seperti itu. Maka yang menarik adalah banyak orang mengeluh membosankan ya. Tapi kok ribuan tahun tetap dirayakan. Artinya apa? Ada yang benar di situ. Artinya tidak hanya
tergantung suka tidak hanya tergantung musim-musiman. Iya. Ekaristi kita kan 2000 tahun usianya. Dan kalau satu hal itu usia ribuan tahun, berarti ada yang berharga. Sehingga terus dirayakan. Ada kekuatan yang dikatakan tadi. Misalnya salah satu karya penyembuhan itu kan ya. Dan tidak hanya penyembuhan fisik, penyembuhan batin juga. Relasi yang diperbaharui, ada banyak kekayaan. Kita mengenal banyak mukjizat Ekaristi ya. Tapi mukjizat yang paling hebat adalah ketika kita berubah. Seperti komuni yang kita sambut, kita semakin serupa dengan Dia yang kita imani. Itu mukjizat yang paling besar. Maka masa sih anak nggak mau kita berikan warisan 2000 tahun sedahsyat ini ya kan? Kalau kata Romo 2000 tahun dia tetap ada, itu kan ada kata-kata juga ya Romo, kalau bikinan manusia itu tidak akan bisa bertahan lama, kayak negara-negara, pemerintahan di mana bisa negara yang dulu yang Soviet aja bisa pecah gitu kan. Sementara ini 2000 tahun terus berjalan gitu ya Romo. Dengan struktur yang sama loh. Kebenaran. Ada kebenaran di dalamnya, dan tidak hanya kebenaran dalam iman kita, tapi juga kebenaran antropologis yang menjawab kerinduan manusia. Karena ini yang diberikan oleh perayaan Ekaristi. Dan kalau kita lihat strukturnya itu kan sama. Dari zaman para rasul sampai sekarang struktur Ekaristi itu kan sama. Pewartaan sabda dan Ekaristi, perjamuan kudus. Itu selama 2000 tahun dua inti itu. Artinya memang ketika pewartaan kita terutama disapa sensorik pendengarannya, firmannya, dan ketika Ekaristi pendengaran dan penglihatan. Artinya ini menjawab juga sebenarnya cara-cara kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan ya kan, panca indera kita terutama pendengaran dan penglihatan. Nah itu, maka dengan ikut Ekaristi seolah-olah Allah itu ingin menguasai diri kita, menguasai akal kita, menguasai budi kita, baik dengan pendengaran maupun dengan penglihatan, sehingga betul-betul kita dikuasai Allah, kita jadi milik Allah. Maka dua struktur ini dijaga sampai sekarang. Betul, itu karya Roh Kudus, bukan hanya karya manusia. Kalau Romo mulai ngomongin sensorik, saya jadi ingat ya, kita tuh mestinya bangga ya, maksudnya sebagai umat Katolik, gereja Katolik yang punya liturgi yang lengkap, itu kalau kayak bioskop ada 3D, 4D gitu ya. Kita tuh kan dari mulai tadi kata Romo pendengaran, lalu kemudian kita makan tubuh Kristus, kemudian ada lagu-lagu, ada gerakan juga, kita berlutut, kita berdiri, jadi kayaknya percikan air kadang-kadang, jadi kayaknya berapa dimensi seluruh panca indera kita itu dapat gitu loh Romo. Betul itu. Kekayaannya tuh sangat-sangat, kalau maaf kalau kita bandingkan kan mungkin di yang lain tidak sekaya itu gitu. Iya, maka kalau Allah menjadi manusia dalam iman kita, Yesus Kristus, maka semua hal manusiawi yang bisa membantu membantu kualitas hidup manusia lebih baik, membantu juga untuk semakin dekat dengan Tuhan, cara-cara manusiawi itu juga dipakai. Maka ada dupa di situ, ada cahaya, ada simbol-simbol, ada warna, ya kan? Warna liturgi. Warna liturgi, wah kita kaya sekali, komplit. Ada warna liturgi, ada musik juga macam-macam. Nah, sekaya itu, masa anak-anak kita nggak mau diajar, nggak diperkenalkan, ya kan? Maka biarlah anak-anak mengenal Ekaristi sejak dini, sehingga ketika dia pulang Ekaristi di rumah dia main misa-misaan. Aduh. Iya kan? Kalau bisa kayak gitu. Saking mencemplungnya di Ekaristi ya. Tadi kan kita udah denger ya Romo ya, banyak kekayaan dalam Ekaristi gereja Katolik ya, Vina juga. Kalau berbicara tentang pengalaman iman ya Romo ya, itu kan sebenarnya kayak relasi personal kita dengan Tuhan ya Romo ya. Nah, kalau misalkan kita yang udah umurnya sekian, udah menjalani hidup puluhan tahun, itu kan juga udah tahu ya Romo ya, jatuh bangunnya, dan gimana kita ada satu saat kita harus mengandalkan Tuhan gitu. Tapi kadang untuk anak remaja gitu Romo, mereka kan masih pakai logika gitu ya Romo ya. Mereka jadi logika versus iman itu mereka kadang tuh
apa sih pentingnya ikut misa kayak gitu kan. Kalau kita bicaranya hal-hal yang kayaknya tuh bagi mereka abstrak tuh kayaknya nggak kena tuh Romo. Misalkan, iya tuh Tuhan tuh mengundang kamu setiap minggu untuk hadir gitu. Itu gimana tuh Romo? Iya, memang dalam masa transisi seperti itu ketika belum menemukan nilainya, belum paham untuk apa, ya akhirnya yang bisa kita minta adalah nilai kesetiaan. Entah kamu paham, entah kamu tidak paham, coba setia. Ikuti saja gitu. Ikuti dan coba setia. Karena apa? Karena ini bukan seperti yang kita bahas tadi ya, ini bukan sesuatu yang baru datang, ini ribuan tahun loh. Kalau dia sekarang menggunakan logika, kita bisa ngasih misalnya tidak dengan memaksa, tidak hanya dengan mewajibkan, tapi juga memberikan sejarah misalnya. Kadang-kadang kan dengan tahu background perayaan Ekaristi mungkin jadi satu hal yang menarik ya. Itu dia susahnya kembali menjadi orang tua ya. Iya, mesti tahu dulu. Mesti tahu dulu Ekaristi apa sejarahnya. Ya ini kalaupun ada kesulitan bisa nanti diajak berdiskusi atau dalam komunitas itu dibahas dengan gaya yang khas, menyampaikan bahwa Ekaristi ini sejarahnya itu panjang. Logikanya dipakai, disentuh untuk mengetahui background Ekaristi secara historis, secara ilmiah misalnya. Misalnya, apa sih bedanya Ekaristi sama upacara-upacara lainnya ya? Kenapa sih misalnya, ini kan satu hal yang menarik. Dalam iman Kristen tidak ada pengorbanan hewan. Dalam banyak agama dan tradisi religius selalu ada pengorbanan. Tapi dalam iman Kristen tidak ada hewan yang dikorbankan, tidak ada darah. Nah itu kan dengan membandingkan apa kekhasan Ekaristi, dengan memperlihatkan sejarah Ekaristi, itu yang disentuh kan juga logikanya ya. Itu mungkin jadi menarik. Anak-anak sekarang kan kalau nonton film, maaf saya menyebut satu merek ya, misalnya nonton film Marvel gitu kan, tahu nggak kenapa anak-anak itu nggak mau beranjak dari bioskop begitu film selesai? Karena setelah film selesai kan ada tuh behind the scene-nya. Iya, ada behind the scene-nya, ada lanjutannya seperti apa. Oh iya, ada cuplikan kecil untuk film yang mendatang. Nah, itu kan menarik itu. Padahal udah selesai ceritanya, tapi masih setia nunggu sampai daftar nama-nama selesai baru ada cuplikan kecil, ada behind the scene. Nah, mungkin Ekaristi walaupun menyangkut pengalaman iman mereka belum dapat, tapi dalam tahap perkembangan intelektualnya bisa kita beri masukan behind the scene-nya. Kenapa Ekaristi dirayakan seperti ini sampai sekarang? Apa sih sejarahnya? Apa sih dulu maknanya? Dan juga kita bisa menceritakan kisah orang kudus yang di tengah segala kesulitan tetap setia mengikuti Ekaristi. Pasti ada yang diperjuangkan. Kok orang, misalnya sebagai contoh, ada masa di mana orang ikut Ekaristi itu berarti resiko maut. Iya, karena pada masa misalnya abad kedua, abad ketiga itu kan ada penganiayaan. Cukup mengatakan aku menolak menyangkal Yesus itu sudah bisa dijadikan dakwaan untuk dihukum mati. Walaupun ada ancaman hukuman mati, tapi kok orang-orang pada zaman itu tetap ikut Ekaristi. Walaupun ada ancaman hukuman mati, kok tetap ada anak umur 12 tahun membawa sakramen Maha Kudus kepada teman-temannya di penjara. Dan tahu resikonya hukuman mati. Anak 12 tahun bawa sakramen Maha Kudus. Tarsisius kan? Tarsisius. Wah, itu kan untuk anak-anak kan kayak wow gitu kisah ya. Superhero kisah juga superhero, ya. Dan ini konkret karena Tarsisius itu seorang anak yang betul-betul wafat untuk. Nah, mungkin cara-cara penyampaian seperti ini ya kan, sejarah Ekaristi, lalu juga nah ini yang kurang ya, bagaimana membuat penjelasan Ekaristi dengan gaya anak muda film animasi ya, gaya manga ya, seperti One Piece gitu kan, anime gitu. Karena itu saya rasa bisa menjadi pintu masuk gitu. Belum banyak digarap di sini. Sayang saya bukan ilustrator ya. Itu caranya mungkin ya, cerutnya celahnya di situ. Iya, cukup berat ya Win ya. Kadang kalau di hari Minggu itu mamanya udah semangat banget promosiin, ayo bisa di gereja. Tapi yang diajak responnya berangkatnya telat. Oke, jadi kita kan tadi kita ngobrol, kita setuju ya Romo bahwa
pentingnya Ekaristi itu diajarkan, sejak usia dini. diperkenalkan sejak usia dini. Cuman seperti tadi Romo katakan, kita sudah tadi nyangkut juga tentang bina iman, bahwa anak-anak itu diajak ke bina iman, seolah-olah kayak di drop aja di situ, lalu orang tuanya pergi sehingga anak tidak merasakan, tidak mengalami keheningan yang mungkin kalau kita mau kontradiksikan, keheningan versus keriuhan kalau di di gereja-gereja lain yang sekarang mungkin menarik bagi anak-anak. Nah, sekarang kalau misalkan kembali Romo, bagaimana supaya apakah bina iman sebaiknya kalau tadi itu seolah-olah jadi kayak semacam pengalihan dari orang tua bisa mengajak ke Ekaristi. Apakah mungkin jamnya dibedakan sebaiknya, ataukah bagaimana gitu ya? Iya, ini juga sempat kami diskusikan di Komisi Kata Ketik, karena ada divisi Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja. Kita sedang mencoba satu formulasi, satu strategi bagaimana anak bisa dikembalikan ke Ekaristi. Karena kan Tuhan Yesus dalam Injil Matius mengatakan biar anak-anak datang kepadaku. Mau rame, mau apa, biar datang kepadaku. Dan kita cenderung berlaku seperti para murid, para rasul, melarang. Ya kan, karena anak-anak bikin keramaian. Lebih pada masa itu, anak-anak itu dianggap tidak tahu apa-apa. Ya, maka ya ngapain sih datang ke guru dan Tuhan kalau nggak tahu apa-apa. Tapi Yesus mengatakan biar anak-anak datang padaku. Ini kata kuncinya. Yesus loh yang mengundang mereka loh. Dan kita sebagai orang tua, orang dewasa, mengantar mereka kepada Tuhan. Caranya bagaimana Romo supaya anak-anak bisa terlibat? Nah, ini dia. Selama ini yang kita lihat, dikasih makan supaya diem. Iya benar. Ya kan, sama mbaknya dikasih makan. Atau dikasih tablet, atau dikasih HP supaya tenang. Main game. Nah, kita juga memikirkan itu. Nah, mungkin agak instan. Mungkin ada pelan-pelan nanti akan ada buku panduan kepada si anak untuk ini loh, ini itu Romonya nih ada di buku ini. Jadi ada kayak macam buku petunjuk, buku manual untuk anak yang bisa dilihat bareng anak dan orang tua selama Ekaristi. Jadi anak juga tahu apa yang sedang terjadi di atas altar dengan melihat buku petunjuknya itu. Jadi kayak TPE tapi untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ada gambarnya, ya kan, ada warna-warnanya. Itu loh Romonya nyium loh, ya, terus dibuka lagi. Punya gambaran seperti itu, kita punya bayangan TPE anak-anak yang bisa dibuka bersama orang tua dan anak selama Ekaristi. Loh, orang tuanya nggak berdoa Romo, orang tuanya berdoa bersama anak dengan cara anak, ya itu. Jadi berdoa juga, tapi karena bawa anak ya bersama anak dengan cara anak. Kan anak dengan fokus pada apa yang terjadi di Ekaristi, sebenarnya dia terlibat dalam perayaan itu, tapi sebagai seorang anak. Orang tua juga di situ terlibat menjadi seperti anak, ya kan, untuk memenangkan hati anaknya. Maka sebenarnya berdoa juga anak, orang tuanya gitu. Nah itu yang kami bayangkan, sebuah TPE atau cara lain sehingga anak tidak hanya datang tapi terlibat dalam Ekaristi dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan juga sebisa mungkin sih ada buku-buku juga, buku lagu-lagu atau buku apapun itu yang nanti bisa dibawa pulang anak. Atau nah ini saya ingat ketika saya kecil dulu, begitu pulang dari gereja, apa yang kita buat, membuat kuis berpacu dalam melodi. Ya, kreatif. Tahu apa, pokoknya banyak-banyakan tahu lagu-lagu yang dinyanyikan dalam Ekaristi tadi, ya kan. Nah itu jadi menarik gitu. Jadi Ekaristi selesai masih berlanjut gemanya di rumah dengan satu dan lain cara. Nah seperti itu bisa membuat anak kemudian terlibat dan tertarik dengan Ekaristi. Lalu bagaimana dengan bina iman? Apakah dihilangkan? Nah, kami membayangkan bina iman dikembalikan seperti dulu ke lingkungan atau ke wilayah. Jadi pembinaan iman anak harus dekat dengan supporting system iman anak, harus dekat dengan keluarga. Maka keuntungannya banyak. Anak kenal teman-teman yang Katolik di lingkungannya yang dekat dengan rumah. Lalu juga orang tua bisa ganti-gantian menjadi pendamping bina iman anak. Karena kan di lingkungan ya, nggak perlu ke paroki. Lalu yang di paroki hilang nggak mau? Nggak hilang. Karena kalau hanya berhenti di lingkungan, nggak tahu pergaulan yang lebih luas di paroki. Maka bisa ada bina iman di paroki, tapi tidak rutin tiap minggu, mungkin 3 bulan sekali. Jadi kayak pertemuan besarnya. Pertemuan besarnya seperti itu.
Jadi pelan-pelan nanti pembinaan iman anak dikembalikan ke keluarga dan lingkungan supporting system di sekitar keluarga. Dan kemudian anak-anak di paroki ya taunya ke gereja itu ya ikut ekaristi. Jangan ke gereja sekolah minggu. Fokus utamanya di perayaan ekaristinya. Iya, kan namanya gereja. Gereja itu kan artinya mereka yang dipanggil keluar rumah untuk berhimpun dan memuji Allah. Itu kan kata gereja aslinya kan itu. Dipanggil keluar, berkumpul, memuji Allah. Maka ke gereja berarti kumpul bersama saudara-saudari seiman lainnya dan ikut perayaan. Mungkin modulnya disediakan gitu ya Romo. Jadi orang tua nggak bingung harus ngajar apa gitu. Iya, nah itu nanti sudah kami pikirkan di Komisi Kata Ketik. Ya, terutama untuk membantu orang tua. Karena orang tua banyak. Mulai dari hal praktis, PR-nya sudah selesai. AC rusak, bayar sampah, sampai ke bina iman anak. Aduh. Tapi kok ya sedikit yang jadi imam ya. Yang bercanda, joke. Begitu ya. Iya Romo. Tadi kalau Romo katakan tentang blueprint, saya kembali mundur dikit. Saya teringat kenapa blueprint itu penting. Karena saya ingat teman saya tuh dia cerita anaknya itu kalau sakit, udah gede nih Romo. Dia bilang, Mami bikinin sup yang dulu itu loh. Maminya aja lupa sup yang mana. Udah korek-korek diinget-inget apa gitu. Terus kalau kadang itu dia bikin kue yang zaman kecil dulu gitu, meskipun dia marah gitu, kan udah gede sekarang, tapi kayaknya seneng gitu loh tetap. Jadi blueprint yang itu kayaknya memang kita harus tanamkan dari kecil ya Romo. Blueprint tuh yang mungkin yang tadi keheningan, ekaristi ya seperti itu gitu loh, keheningan itu karena anak-anak sekarang kan sibuk ya dari pagi, terus mungkin sampai selalu sore, HP kan udah pegang HP. Mungkin sekolah, lalu mungkin lihat apa aja di medsos, kan Instagram itu mereka kan kayaknya kok saya lihat tinggal scroll, jadi 2 jam habis. Jadi kayaknya hidupnya tuh penuh gitu, nggak pernah kalau disuruh diem gitu kan susah ya Romo ya. Orang-orang kalau misalkan dengar meditasi aja kayaknya apa itu gitu, hening itu kan sesuatu yang susah dan mahal gitu kayaknya. Iya, maka blueprint itu penting ya. Itu juga yang terngiang dalam benak saya. Maka lagu-lagu Madah Bakti zaman dulu, Tenang-tenang Mendayung, ya kan, lalu apa namanya Pulau Samadi. Wah, itu sejaman. Ya, masih Madah Bakti. Itu masih ini ya, masih menggema sampai sekarang dan ada di batin gitu loh. Maka sayang kalau anak tidak punya pengalaman itu. Jadi jelas masalahnya bukan ekaristi membosankan, tapi anak dibiasakan nggak dengan pola seperti itu. Bahkan secara manusiawi itu kan penting. Saya kenal keheningan ketika ekaristi. Dan bagaimana dalam kehidupan nyata, keheningan ini juga bisa saya ciptakan untuk diri saya. Saya mengambil jarak dengan HP, seperti ekaristi saya juga mematikan HP. Maka ekaristi tidak hanya jadi sekolah iman, juga sekolah kehidupan. Maka bukan masalah membosankan, tidak, tapi pembiasaan. Blueprintnya itu loh. Apapun karakter orang, ketika ikut ekaristi terbiasa, maka dia akan tahu ikut ekaristi harus seperti ini. Ini kan sebenarnya biasa ya. Kita kan kalau ketemu misalnya bos di kantor kan juga ada protokolernya kan. SOP-nya harus seperti ini. Masa ekaristi juga SOP-nya nggak kita hargain gitu kan. Apalagi ini sesuatu yang kudus ya, berkaitan dengan relasi dengan Allah. Nah itu, ya. Nah, tadi Romo sudah bilang soal usulan tentang bina iman tuh kayaknya bagus ya, Gio ya. Jadi dikembalikan ke lingkungan, lalu kemudian mungkin ada sesekali pertemuan besar. Nah, kalau sekarang itu kan dari kita ya Romo. Seringkali kita juga dengar romo-romo yang marah kalau ada anak kecil berlarian atau mungkin disuruh nangis. Ada romo yang negur karena jangan makan di dalam gereja, itu di belakang ada yang bawa anak kecil suapin anaknya di dalam gereja gitu. Mungkin sih masih bisa dimengerti sih. Kalau makan memang ya ini ya, cuman kalau ribut atau mungkin nangis gitu tiba-tiba. Apalagi kalau maaf anaknya memang berkebutuhan khusus ya Romo. Maka saya sih hanya mengatakan gereja itu kan inklusif, rumah semua. Kalau memang dia terlibat dalam situasinya seperti itu ya kita terima. Harus mengerti ya. Iya, mengerti ya.
dibedakan dari mereka yang sebenarnya bisa mencegah itu. Kalau anaknya itu sebenarnya bisa untuk diam karena orang tua mendidik untuk bisa diam, itu kan sesuatu yang bisa kita dibuat. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa dicegah, ya karena ada kebutuhan tertentu, ya itu memang tidak bisa ada pilihan lain. Dan untuk para imam khususnya, ya ingat sabda Tuhan saja, biar anak-anak datang padaku, maka harusnya nih, ketika saya flatel, saya tuh dididik begini. Satu, ketika homili bayangkanlah pendengar utama kamu anak-anak. Kalau anak-anak ngerti homilimu, pasti orang dewasa juga ngerti. Maka saya pernah homili di depan satu misa hari Minggu itu cerita dengan kisah. Saya suka dengan kisah karena anak-anak dapat, orang tua juga dapat. Ya itu, maka anak-anak menjadi fokus untuk homili. Yang kedua, berkat anak-anak. Itu kalau anak-anak dikasih kesempatan maju, mereka senang loh. Bisa tampil, bisa merasa terlibat. Istilahnya bisa diwongke, diorangkan. Karena mereka nggak hanya pasif, duduk, tapi aku juga tampil loh. Ada perannya, itu anak-anak senang loh. Bahkan itu pun bisa menentukan, mama jangan ke gereja itu. Saya nggak maju, nggak diberkatin, itu aja gereja lain. Nah itu. Maka ini juga peran serta imam sih, bukan hanya orang tua, tapi juga bagaimana imam mengkondisikan sehingga Ekaristi itu ramah anak. Ngapain sih Ekaristi mesti ramah anak? Ya Yesus mengatakan gitu, biar anak datang padaku kok. Ya kan? Yesus saja bilang gitu ya. Yesus saja bilang begitu ya. Maka itu, misa ada ramah anak, sehingga anak juga tersapa di Ekaristi. Dan juga ketika maju mendapatkan berkat juga, itu mereka happy-nya luar biasa, sangat membantu itu. Ya. Romo, seandainya kalau tadi kan dibilang ada blueprint atau kenangan-kenangan yang berkesan, yang indah di masa kecil ya Romo ya. Seandainya itu sudah terlewatkan nih Romo, itu berarti kembali lagi PR-nya orang tua ya Romo ya. Untuk kalau terlewatkan udah dewasa gitu tapi belum punya blueprint itu ya. Itu PR orang tua untuk mendoakan ya, dan tetap memberi teladan kesetiaan, dan tetap menerima anak dalam situasi yang tanpa blueprint itu ya, karena yang bisa meluluhkan hati anak adalah penerimaan orang tua ya kan, pemahaman orang tua, doa juga pernah kita bahas ya, doa Santa Monica atau Santo Agustinus ya kan. Dan tentu kita percaya Roh Kudus juga berkarya dalam hati dia, hati anak itu. Karena hati kita itu kan cenderung mencari yang benar dan yang baik. Ya, pasti. Tidak ada orang diciptakan untuk mencari yang jahat, enggak. Maka hati manusia mencari yang benar dan yang baik. Kalau Ekaristi itu baik dan benar, maka hatinya akan terarah ke situ. Ya, itu kita yakini Roh Kudus juga berkarya. Ya, sangat menarik ya Winaya dan juga sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah banyak mendengar pembahasan dan juga ajakan dari Romo Uut supaya kita sebagai orang tua tidak jemu-jemunya, tidak mudah menyerah ya Romo ya untuk memperkenalkan Ekaristi pada anak-anak. Romo mungkin boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita Romo. Kesimpulannya adalah kalau ada pertanyaan apakah anak perlu diajak ikut perayaan Ekaristi sejak usia dini, jelas perlu. 2 alasan. Pertama, Yesus sendiri yang mengundang, biar anak-anak datang kepadaku. Alasan yang kedua adalah anak-anak sebagai anggota gereja, maka dididik, dibiasakan untuk hidup sebagai jemaat, sebagai anggota gereja, seperti penduduk Indonesia sejak kecil dibiasakan berbahasa Indonesia. Sehingga ketika dia dewasa, dia bisa berbahasa dengan cakap, demikian juga anak-anak. Sejak kecil dibiasakan hidup sebagai orang Katolik, terutama ikut Ekaristi. Ketika dewasa, dia akan menghayati itu juga. Ya, Iya, baik. Terima kasih Romo Uut. Sama-sama. Kalau boleh sedikit menambah, saya karena dapat inspirasi dari Romo tadi, kata-kata Romo, kalau kita kalau biasa kita mau meninggal, kita mewariskan harta, ini itu ke anak, masa sih warisan iman kita tidak berikan ya Romo ya, karena itu bekal yang tidak bisa tidak bisa tercabut ya Romo, dan itu sangat membantu sekali ketika dia dewasa. Betul, punya pegangan dan arah, betul. Dalam menghadapi tiap tantangan kehidupan kita nggak tahu ya hidup ada apa, tapi kalau udah iman, wah
Betul. Iya. Ya baik sahabat obrolan ibu-ibu, semoga obrolan kita hari ini dapat menginspirasi, memberi berkat dan meneguhkan kita dalam menemani anak-anak kita dan keluarga kita dalam peziarahan hidup kita. Amin. Ya, kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita akan berjumpa kembali di obrolan ibu-ibu edisi berikutnya bersama rekan Fani dan Audrey. Ya, baik, kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan karya dan aktivitas sahabat sekalian. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.